Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini Jumat 27 Maret tahun 2020, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis adalah dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berseru. Amin. Saya akan bacakan kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar abad pertama, seluruh penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada kaisar-kaisar yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Orang-orang yang menolak dianggap pengkhianat, dan orang-orang akan dijatuhi hukuman mati. Situasi ini membuat jemaat Kristen bertanya-tanya, kalau mereka tidak taat kepada pemerintah kaisar, apakah jemaat akan punah? Lalu bagaimana keyakinan mereka kepada Allah, di mana mereka yakin bahwa Allah memerintah di dunia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis kitab Wahyu menerima pesan khusus dari Allah. Pesan ini disampaikan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil dan juga kepada seluruh jemaat Kristen di seluruh dunia, di segala waktu dan di segala tempat. Pesan ini, saudara-saudaraku, berisi yang pertama adalah dunia penuh dengan kejahatan. Jemaat Kristen kemungkinan harus menderita dan juga mati. Yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan. Ia akan menaklukkan seluruh umat manusia dan semua kekuatan, termasuk Kekaisaran Romawi yang melawan Allah pada masa itu. Hal yang ketiga, Allah menganugerahkan upah yang melimpah kepada orang-orang yang setia kepadanya.
terutama mereka yang kehilangan nyawa demi Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi yang kita hadapi sekarang berbeda dengan situasi yang tentunya dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Sekarang situasi kita menghadapi virus corona atau COVID-19 yang mengancam nyawa setiap orang. Pandemi COVID-19 ini hanya diputuskan dengan kita berada di rumah dan menjaga agar tubuh tetap sehat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus menghadapi situasi ini. Dan tentunya tetap dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di mana penglihatan yang disampaikan kepada Yohanes dinyatakan suatu keadaan bagi orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang percaya, mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tentunya yang memerintah sebagai Raja. Ia sebagai Raja, Ia punya kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan yang ada di dunia. Ia mampu mengatasi apa yang kita alami saat ini. Wabah virus corona itu akan segera berlalu di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetap diam di dalam rumah, selalu sehat, tetap menaikkan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memohon kepada Tuhan agar ini cepat berlalu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali bersatu dalam doa, menaikkan syukur atas firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pimpinan-Mu, Roh-Mu yang kudus menaungi kami. Sehingga saat di mana kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Untuk kami kuat, untuk kami teguh dalam iman, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami, menghadapi situasi yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan melindungi kami. Engkau berkuasa sebagai Raja yang kekuasaan melampaui kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian kami percaya bahwa situasi yang kami hadapi pada saat ini akan segera berlalu. Tuhan, pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Berkati semua jemaat-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, tiap-tiap keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.